Selamat pagi anak-anak. Baik, sebelumnya terimalah salam pangenjal Jumat dari Ibu. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Gimana kabarnya hari ini? Sehat? Sungkara ya. Semoga kita semua dalam keadaan sehat. Coba Made Sastra, silakan memimpin doa pada pagi hari ini. Asal Ranuyang Sudah Puji Sanjung
Baik, silakan duduk sastra. Terima kasih sudah berkenan memimpin doa pada pagi hari ini. Silakan duduk kembali anak-anak. Baik, selanjutnya Ibu absen terlebih dahulu ya. Ketut Purwanti. Hadir, Bu. Kadek Dita. Hadir, Bu. Kadek Tiara. Hadir, Bu. Made Rendi. Hadir, Bu. Ilo. Hadir, Bu. Kadek Wikia. Hadir, Bu. Kadek Ayu. Hadir, Bu. Kadek Adit. Hadir, Bu. Kadek Sastra. Hadir, Bu. Wayan Puja. Hadir, Bu. Nilo Anggini. Baik, sebelum kita belajar pada pagi hari ini, Ibu ingin mengajak kalian untuk membuat kesepakatan bersama saat kita belajar di dalam kelas ya. Kira-kira ada yang tahu nggak kesepakatan apa yang harus kita lakukan saat kita belajar? Coba angkat tangan. Saya, Bu. Ya, Tidak Sastra. boleh ngobrol di kelas, Bu. Ya, tidak boleh mengobrol di kelas. Kemudian ada lagi? Silakan angkat tangannya. Saya, Bu. Ya, lo? Tidak boleh tidur di kelas. Tidak boleh tidur di kelas. Untuk yang kedua. Kemudian ada lagi? Ayo, kesepakatan apa yang harus kita sepakati saat kita belajar di dalam kelas? Sudah cukup dua? Ibu tambahkan ya. Selain kita tidak boleh mengobrol atau ribut di dalam kelas, kemudian kita tidak boleh tidur di dalam kelas. Yang ketiga, kita tidak boleh sambil bermain HP di dalam kelas saat belajar. Gitu ya? Ya. Oh, Ibu lihat di sini mejanya masih kosong semua. Pada bawa buku apa tidak? Keluarin bukunya. Ya, silakan dikeluarkan bukunya. Baik anak-anak, sebelum kita belajar pada pagi hari ini, Ibu akan menampilkan sebuah gambar. Silakan nanti kalian amati ya. Gambar apa sih yang Ibu tayangkan? Begitu ya? Sudah terlihat gambarnya? Sudah. Kira-kira gambar yang Ibu tayangkan itu gambar apa ya? Keluarga. Keluarga. Yang terdiri dari siapa saja keluarga itu? Ayah, kemudian ibu, kakak, dan adik. Ya, jadi gambar yang Ibu tayangkan ini adalah gambar sebuah keluarga yang bahagia yang terdiri dari ayah, ibu, adik, dan kakak. Ya, anak-anak, dari gambar yang Ibu tayangkan ini, hari ini kita akan belajar tentang keluarga Sukinah. Sudah ada yang tahu apa sih itu keluarga Sukinah? Belum ya? Jadi kita hari ini akan membahas apa sih itu keluarga Sukinah. Namun sebelum itu Ibu akan menayangkan tujuan pembelajaran kita pagi hari ini. Coba Adik Sastra silakan dibaca. Tujuan pembelajaran kita hari ini, peserta didik mampu memahami pengertian wiwaha dan mampu menentukan tujuan wiwaha sebagai pedoman hidup di masa yang datang, Bu. Ya, jadi tujuan pembelajaran kita hari ini adalah kalian diharapkan mampu untuk memahami pengertian dari wiwaha. Nah, selain memahami pengertian wiwaha, kalian juga diharapkan mampu untuk menentukan tujuan wiwaha sebagai pedoman hidup kita. Seperti itu ya? Ya, Bu. Ya, Bu. Baik anak-anak, jadi setelah kita tadi menyampaikan tujuan pembelajaran, kita langsung masuk ke materi. Namun sebelum kita membahas apa sih itu keluarga Sukinah, nah, kita harus tahu dulu apa sih itu keluarga. Seperti itu ya. Coba Kadek Ayu baca apa sih pengertian keluarga? Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang memiliki peranan sangat penting dalam membentuk karakter dan kepribadian seseorang. Ya, betul. Jadi pengertian keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang memiliki peranan sangat penting dalam membentuk sebuah karakter dan kepribadian seseorang. Kalau keluarga Sukinah, apa sih itu keluarga Sukinah? Ya,
Sudah terlihat? Coba Kak Tiara dibaca, apa pengertian dari keluarga Sukinah? Keluarga Sukinah adalah keluarga yang bahagia, harmonis, sejahtera, dan penuh kedamaian. Keluarga ini dibangun berdasarkan nilai-nilai agama Hindu yang luhur seperti dharma, kebenaran, harta, kekayaan, kama, keinginan, dan moksa, pembebasan. Ya, betul sekali. Jadi keluarga Sukinah adalah keluarga yang bahagia, kemudian keluarga yang harmonis, sejahtera, dan penuh dengan kedamaian. Nah, keluarga ini dibangun berdasarkan nilai-nilai agama Hindu yang luhur seperti dharma. Apa itu dharma? Kebenaran. Ya, bagus. Kemudian arta, kekayaan. Ada kama, yaitu keinginan. Dan yang terakhir adalah moksa. Jadi ketika di dalam sebuah keluarga itu sudah menjalani nilai-nilai agama Hindu, maka keluarga tersebut dikatakan sebagai keluarga yang Sukinah. Ya, jadi itu ya apa pengertian dari keluarga Sukinah. Nah, sekarang kita memiliki 5 pilar dalam membangun sebuah keluarga yang bahagia. Yaitu yang pertama ada dharma, yang kedua arta, kemudian kama, moksa, dan keinginan. Ya, baik, kelima pilar yang sudah Ibu tayangkan tadi di situ dijelaskan ya. Yang pertama itu ada dharma, yaitu setiap anggota keluarga menjalankan tugas dan kewajibannya masing-masing ya. Contohnya di sini ayah sebagai kepala keluarga ya, bertugas untuk menjaga kesejahteraan keluarganya. Kemudian ibu bertugas untuk mengatur keluarga, dan anak di situ bertugas untuk menjadi generasi yang suputra dan suputri, seperti itu ya. Yang kedua yaitu adalah harta, yaitu keluarga berusaha untuk memenuhi kebutuhan materi secara halal dan berkeadilan. Kekayaan yang diperoleh oleh keluarga itu harus berdasarkan dengan jalan dharma atau kebenaran. Boleh tidak kita mencari harta dengan jalan yang adharma atau tidak benar? Boleh atau tidak? Ya. Tidak boleh. Jadi kita harus mencari harta itu dengan jalan dharma. Nah, kemudian yang ketiga, di situ ada kama. Jadi kehidupan keluarga itu dipenuhi dengan rasa kasih sayang, rasa cinta, dan kebahagiaan. Ya, jadi setiap anggota itu wajib untuk saling menghormati, saling menghargai. Contoh, kalian wajib untuk menghormati kedua orang tua kalian, ya, berbicara yang sopan, bertindak atau berperilaku yang baik. Seperti itu. Tidak hanya dengan orang tua saja, dengan adik, dengan kakak, kita wajib untuk berperilaku baik. Seperti itu. Kemudian yang keempat ada moksa, yaitu keluarga senantiasa mengarahkan diri kepada Tuhan yang Maha Esa. Melalui apa? Melalui ibadah. Kemudian melalui apa lagi? Beriaknya, betul sekali Kade Ayu ya. Jadi kedua hal tersebut kita jalankan ya untuk salah satu usaha kita membentuk keluarga yang bahagia. Ya. Yang terakhir yaitu di situ ada Trihita Karana. Apa sih Trihita Karana itu? Keluarga yang membangun hubungan harmonis dengan sesama manusia, lingkungan, dan Tuhan. Ya. Jadi jika kita belajar tentang Trihita Karana, Tri itu tiga, dan Karana itu adalah hubungan yang harmonis. Jadi tiga hubungan yang harmonis. Yang pertama, kita harus menjaga hubungan kita dengan sesama manusia. Nah, tidak hanya dengan sesama manusia saja.
saja, kita juga harus menjaga hubungan yang harmonis antara diri kita sebagai manusia dengan lingkungan. Dengan cara apa? Menjaga kebersihan. Betul sekali Kak Ayu, dengan cara menjaga kebersihan. Seperti yang Ibu lihat hari ini, kelas kita sudah tampak bersih, rapi ya. Jadi jika kondisi kelas kita bersih, rapi seperti ini, pastinya kita akan merasa nyaman saat belajar ya. Jadi tanpa kita sadari ternyata kita sudah menjaga keharmonisan kita dengan lingkungan, dengan menjaga kebersihan kelas. Nah, selain itu sesama manusia, kemudian manusia dengan lingkungan dan manusia dengan Tuhan. Menjaga keharmonisan kita sebagai manusia dengan Sang Pencipta. Dengan cara apa? Ya, dengan cara sembahyang, dengan cara kita beriatnya, baik itu yatnya yang kita lakukan setiap hari maupun yatnya yang kita lakukan sewaktu-waktu. Seperti itu ya. Kita lanjut. Nah, tadi kita sudah membahas tentang apa itu keluarga, kemudian keluarga Sukinah, serta 5 pilar dalam keluarga Sukinah. Nah, sebelum kita membentuk sebuah keluarga yang Sukinah ini, kita harus melakukan salah satu upacara terlebih dahulu dalam agama Hindu yang disebut dengan, ada yang tahu? Yang disebut dengan wiwaha. Jadi wiwaha itu adalah istilah proses upacara perkawinan atau pernikahan dalam agama Hindu. Nah, sampai sini ada nggak yang ditanyakan? Ada yang ditanyakan? Tidak. Baik, kita lanjut ya. Nah, di sini dijelaskan sistem pernikahan di negara kita ya, Indonesia. Dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 1, di mana perkawinan adalah ikatan lahir batin antara pria dan wanita sebagai seorang suami istri dengan bertujuan untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Jadi sistem perkawinan pun itu diatur oleh undang-undang pemerintahan negara kita. Buktinya apa, Bu? Buktinya sudah dijelaskan di situ bahwa di Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 1 menjelaskan sistem pernikahan yang ada di negara kita. Baik, setelah kita berbicara tentang apa itu wiwaha, kemudian undang-undang yang mengatur wiwaha ya, mengatur pernikahan di negara kita, dan terakhir kita ke tujuan wiwaha dalam Kitab Manawa Dharma Sastra. Nah, sebelum Ibu bahas, siapa yang di sini tahu apa sih Kitab Manawa Dharma Sastra? Tidak ada yang tahu? Ya, jadi akan Ibu jelaskan. Kitab Manawa Dharma Sastra adalah salah satu kitab agama Hindu. Selain Veda, selain Bhagavad Gita, ada juga kitab Manawa Dharma Sastra. Selain itu ada juga kitab Sarasamacaya, Rigveda, Samaveda, dan lain-lain ya. Namun pada kesempatan ini kita akan berbicara tujuan dari wiwaha pada kitab Manawa Dharma Sastra. Di situ dijelaskan ada 3. Yang pertama ada Dharma Sampati, kemudian ada Praja, dan ada Ratri. Ya, yang pertama di situ ada Dharma Sampati. Ya, Dharma Sampati. Ya, yang artinya suami dan istri bersama-sama menjalankan dharma atau kewajiban mereka sebagai manusia. Kemudian yang kedua di situ ada praja ya. Jadi tujuan dari wiwaha perkawinan itu
Selain dharma sampati menjalankan kewajiban kita sesuai dengan dharma, ada yang kedua yaitu melahirkan keturunan. Keturunan yang seperti apa? Yaitu keturunan yang berkualitas. Keturunan ini diharapkan nanti dapat melanjutkan garis keturunan selanjutnya, ya, dengan menjalankan ajaran-ajaran agama leluhur dan menjadi sebuah anggota masyarakat yang berguna. Kemudian yang ketiga, di situ ada rati. Nah, rati ini mengacu pada aspek seksual dan kebahagiaan dalam sebuah pernikahan. Itu ya. Nah, dari penyampaian materi pada pagi hari ini, kira-kira ada tidak yang ingin ditanyakan atau yang belum dipahami? Silakan. Siapa yang ingin bertanya? Silakan angkat tangan. Saya Bu, Ya, baik lu. apakah boleh kita melaksanakan upacara wiwaha? Iya, apakah boleh kita melaksanakan upacara wiwaha? Kita ini siapa? Kalian. Itu maksudnya? Iya. Nah, ini pertanyaan yang sangat bagus ya. Jadi, kalian boleh atau tidak melaksanakan upacara wiwaha? Boleh. Tetapi ya, boleh. Tetapi belum saatnya. Kenapa? Karena kalian masih masuk pada fase mencari ilmu atau masa brahmacari. Betul, tadi Ibu salah menyebutkan, ternyata ada yang fokus. Beri tepuk tangan buat Rani dulu. Ternyata fokus ya. Jadi di masa-masa kalian ini adalah masa-masa di mana kalian harus menuntut ilmu sebanyak-banyaknya, setinggi-tingginya untuk bekal kehidupan kalian kelak nanti ya. Jadi di masa sekarang ini adalah masa brahmacari yang sedang kalian lalui ya. Jadi setelah kalian melalui masa brahmacari ini, masa pendidikan, masa menuntut ilmu, kalian baru bisa menuju ke masa berikutnya, masa ketiga, yaitu masa grihasta, yaitu membangun sebuah keluarga ya. Jadi dari sebelum membangun sebuah keluarga, kalian harus melaksanakan upacara wiwaha terlebih dahulu. Boleh tidak Bu? Kita tidak melaksanakan upacara wiwaha, tetapi kita mempunyai keluarga yang bahagia atau kita membentuk sebuah keluarga. Boleh atau tidak? Tidak, karena kita membentuk keluarga ya kita harus menikah dulu, ya kan? Kita harus upacara wiwaha dulu. Kita belum menikah tetapi kita sudah punya keluarga. Artinya itu bukan keluarga yang bahagia, karena didasari keluarga yang bahagia adalah kita menjalankan jalan dharma atau jalan kebaikan, ya. Jadi kita membuat keluarga, sebelum kita membentuk sebuah keluarga, kita harus melakukan tahapan-tahapan atau menjalankan proses-prosesnya. Seperti itu ya. Kayaknya hari ini kalian boleh ngantuk, capek dan bosen kayaknya ya. Jadi sebelum kita lanjut nanti, sebelum Ibu membentuk kalian menjadi beberapa kelompok, Ibu akan memberikan kalian ice breaking agar kalian semangat untuk berdiskusi nanti ya. Ibu akan berikan contoh, silakan nanti kalian ikuti. Ibu beri nama tepuk semangat ya. Tepuk semangat. Semangat. Seperti itu ya, bisa diikuti? Bisa. Ibu minta kalian semua berdiri. Sudah siap? Sudah. Ya. Tepuk semangat. Semangat. Ya, silakan duduk. Ya, sekarang kita akan membentuk kelompok ya. Kelompok sudah Ibu tentukan, ada kelompok 1, di situ ada Ketut Purwanti, Rani, Kadek Tiara dan Made Rendi. Kelompok 2 ada Nilo Pipit, Kadek Witia, Kadek Ayu dan Kadek Adit. Kemudian kelompok ketiga itu ada Kadek Sastra, Puja dan Nilo Andini. Nah, sekarang silakan kalian duduk sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Ya, silakan. Sudah di kelompoknya masing-masing? Sudah. Kalau sudah, Ibu
Ibu akan menayangkan sebuah video. Silakan nanti kalian simak, kemudian kalian perhatikan dan diskusikan dengan teman-teman kalian sesuai dengan LKPD yang nanti Ibu akan bagikan. Begitu ya? Ya, Bu. Namaku Aura. Aku senang sekali menggambar. Ketika aku selesai menggambar, gambarku aku tunjukkan kepada ayah, bunda, dan kakakku. Mereka keluargaku. Aku sayang ayah dan bundaku. Tak lupa kakakku yang cantik, Kak Naira. Aku bangga punya mereka yang sayang padaku. Hari ini aku menggambar lagi. Aku senang bisa menggambar ini. Semoga ayah, bunda, serta Kak Naira suka dengan gambaranku. Bunda terlalu sibuk untuk melihat apa yang aku buat. Aku akan melihat respon ayah. Ayah pasti suka melihatnya. Aku kira ayah mau melihat karyaku, walau hanya sebentar. Ternyata ayah juga tidak mau melihat apa yang aku buat. Ayah juga masih sibuk. Kak Naira juga nggak ingin melihat apa yang aku buat. Aku sangat sedih. Kepada siapa lagi aku bisa memberitahukan karyaku? Kenapa ya ayah, bunda, dan Kak Naira jadi seperti ini? Hanya sibuk dengan handphone mereka, tanpa mempedulikan aku. Lebih baik aku pergi saja. Ya, sudah. Itu tadi cuplikan singkat sebuah video ya. Jadi tugas kalian sekarang, setelah kalian mengamati video yang sudah Ibu tayangkan, Ibu akan membagikan kalian LKPD. Jadi silakan kalian diskusikan bersama dengan teman kelompoknya ya video tersebut sesuai dengan panduan yang ada di LKPD yang Ibu bagikan. Baik, silakan dikerjakan. Ibu berikan waktu 10 menit untuk dikerjakan ya dari sekarang. Sudah terbagi semua ya LKPD-nya? Nah, sekarang silakan kalian kerjakan LKPD 2. Sudah ketemu? Sudah. Silakan berdiskusi dengan teman kelompoknya. Silakan di situ diisi nama kelompoknya, kemudian kelas, mata pelajaran, dan hari dan tanggal. Jangan lupa diisi ya. Ini sudah diisi belum? Nama kelompoknya. Belum, diisi dulu, nanti lupa. Ya. Nama kelompok berapa tadi? Silakan diisi. Kelompok 2. Kemudian mata pelajaran, kelas, hari dan tanggal. Ini sudah? Ya, nama kelompok sudah, kelas
sudah. Ya, kemudian hari dan tanggal. Hari ini hari apa? Ya, hari Sabtu. Ya, sudah ditulis ya nama kelompoknya. Lanjut diskusikan. Untuk LKPD 2. Gimana? Ada kesulitan? Tidak. Jadi kalau ada kesulitan bertanya ya sama ibu. Kelompok ini gimana? Ada kesulitan? Tidak ada, Bu. Tidak. Kalau tidak ada, silakan dilanjutkan. Kelompok yang ini? Tidak, Bu. Tidak. Silakan dilanjutkan, dikerjakan. Apa ya teman-teman? Komunikasi yang kurang efektif. Ini kan gini, nanti ini di sini tulis kayak apa gitu, kayak masalahnya di situ. Komunikasi yang kurang efektif. Dengan jelas. Baik, sudah semua ya. Waktu sudah habis. Nah, sekarang kita akan presentasikan hasil diskusi kalian. Ibu minta kelompok 1 terlebih dahulu untuk maju ke depan. Baik, silakan. Silakan kelompok 1. Baik, Om Swastiastu. Om Swastiastu. Kami di sini dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang akan dibacakan oleh Ketut Purwanti. Baik, identifikasi masalah. Identifikasi masalah dibagi menjadi 4 bagian, yaitu komunikasi yang kurang efektif dan kurangnya waktu berkualitas, adanya hambatan dalam mengungkapkan perasaan, dan yang keempat yaitu kurang empati. Jelaskan penyebab masalah dari video yang ditanyakan, yaitu komunikasi yang kurang efektif. Anggota keluarga seringkali salah paham satu sama lain, pesan tidak tersiapkan dengan jelas, atau bahkan tidak dipedulikan. Yang kedua yaitu kemudian buatlah solusi yang dapat dilakukan terkait masalah yang ada di dalam tayangan video. Solusinya ada 3 bagian, yaitu komunikasi yang baik, memberi banyak waktu terhadap keluarga, dan yang ketiga memberikan kesempatan untuk mengungkapkan perasaan. Teman saya, adakah yang mau bertanya? Saya mau bertanya. Coba berikan contoh komunikasi yang efektif. Ya, coba berikan contoh komunikasi yang efektif. Jadi dari contoh video di atas yang kita tayangkan tadi, sebaiknya saat seorang anak sedang memperlihatkan karyanya kepada kedua orang tuanya atau keluarganya, sebaiknya keluarganya harus mengapresiasi dan memberikan semangat agar anak itu bisa bertambah bakatnya. Nah, baik itu. Diana, karya sastra bisa diterima? Saya beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Nah, silakan duduk kelompok 1. Selanjutnya kelompok 2. Selanjutnya kelompok 2. Ya, kelompok 2 silakan maju ke depan. Sebelumnya kami ucapkan Om Swastiastu. Om Swastiastu.
diskusi kelompok kami yang akan disampaikan oleh Kak Ayu. Silakan Kak Ayu. Apakah sudah paham? Baiklah, kalau sudah paham, kami akhiri dengan para Mas Santi. Om Santi, 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 Om. Ya, beri tepuk tangan untuk kelompok 2. Selanjutnya kelompok 3, silakan maju ke depan untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Kami ucap sebelumnya Om Swastiastu. Om Swastiastu. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami yang akan dibacakan oleh Nilo Andini. Kurangnya waktu berkualitas. Kesibukan masing-masing anggota keluarga untuk waktu bersama menjadi terbatas, sehingga peluang berkomunikasi secara mendalam menjadi berkurang. Jika ada yang belum paham, dipersilakan untuk bertanya. Sudah paham? Gimana? Sudah paham? Sudah. Kalau begitu kami tutup dengan para Mas Santi. Om Santi, Santi, Santi. Ya, terima kasih kelompok 3, silakan duduk. Ya, itu tadi adalah presentasi penyampaian hasil diskusi ya dari kelompok kalian. Sudah bagus. Nah, sekarang siapa yang bisa menyimpulkan ya materi pembelajaran kita pada pagi hari ini? Silakan, siapa yang bisa? Saya, Bu. Ya, silakan untuk Purwanti. Kesimpulan dari pernikahan. Pernikahan itu juga bisa kita sebut wiwaha. Dalam agama Hindu bukan sekedar perayaan, tetapi merupakan sebuah institusi yang sangat penting dengan tujuan mendalam. Tujuan utama, pemenuhan dharma, kelahiran, keturunan, dan kebahagiaan dalam suatu hubungan suami istri. Nilai-nilai konsep wiwaha ini masih relevan dan dapat menjadi inspirasi bagi pasangan yang modern dalam membangun rumah tangga yang bahagia dan harmonis. Ya, baik, terima kasih, betul, sudah bagus sekali kesimpulannya. Di sini Ibu akan menambahkan sedikit ya. Jadi kesimpulan dari materi yang kita pelajari hari ini adalah bagaimana kita nanti ya dapat membentuk sebuah keluarga yang bahagia melalui 5 pilar ya. Apa tadi 5 pilar? Yang pertama ada dharma, arta, kama, moksa, dan trihita. Jadi ketika 5 pilar ini kita laksanakan, kita jalankan dalam sebuah keluarga, maka keluarga kita akan menjadi keluarga yang sukinah, yaitu keluarga yang bahagia, harmonis, dan sejahtera. Ya, mungkin itu saja pertemuan kita pada pagi hari ini. Ya, mudah-mudahan apa yang kita pelajari pada pagi hari ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Itu ya. Nah, untuk minggu depan kita akan bertemu kembali ya dengan tema atau dengan materi membahas tentang tujuan wiwaha dalam kitab-kitab suci agama Hindu. Jadi, silakan kalian minggu depan ketika sekolah membawa salah satu kitab suci agama Hindu. Boleh itu Bhagavad Gita, boleh itu Manawa Dharma Sastra atau Saras Amuscaya. Itu ya, paham? Paham. Ya, karena materi kita hari ini sudah selesai. Jadi akan dilanjutkan dengan guru lain yang akan masuk ke kelas ini. Jadi silakan kelasnya dikondisikan lagi seperti semula ya, dirapihkan dan jam kursinya dikembalikan seperti sedia kala. Ya, silakan dibereskan. Oke, sudah rapi semua ya. Ibu akhiri pertemuan kita pada pagi hari ini dengan mengucap salam para Mas Santi. Om Santi, Santi, Santi. Om. Terima kasih, sampai bertemu lagi minggu depan. Salam bahagia, salam